podcast On School. Selamat siang Indonesia, selamat siang SMK Negeri 3 Semarang. Pada Senin hari ini, hari pertama kegiatan FPLS, kita bakalan nemenin kamu sampai 20 menit ke depan. Dimana lagi kalau bukan di Poschool Podcast On School. Oke, welcome back to the Poschool. Sama saya kali ini, Alda si anak SMK. Saya kali ini ditemenin sama calon siswa baru nih. Coba namanya siapa? Bella Sufa. Oke, bisa dipanggil? Bella. Vela. Dari jurusan apa? TAV. Jadi jurusan TAV. Wah, cocok banget nih sama pembahasan kita pada hari ini tentang PJJ, yaitu pembelajaran berdasarkan daring. Oke, tentunya kita akan membahas topik yang sangat kita tunggu-tunggu nih, yaitu info dari topik kali ini akan membantu kalian lebih mengerti sistem pembelajaran saat ini. Penting loh ini guys. Nah, topik segmen ini adalah pembelajaran jarak jauh di era new normal ini loh sob. Penasaran kan gimana sih pembelajaran dengan situasi di area new normal kayak gini? Langsung aja kita dengar dari ahlinya, yaitu beliau Bapak Suwarno selaku Wakapurikulum SMK Negeri 3 Semarang. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana Bapak kabarnya selama 4 bulan ini? Sudah lama tidak bertemu dengan siswa-siswa? Iya, alhamdulillah, terutama kabar saya adalah baik. Tapi selama pandemi ini memang kita harus selalu menjaga, terutama jaga kesehatan dengan 3 yang sudah disampaikan oleh pemerintah protokol kesehatan, yaitu sering cuci tangan, jaga jarak, dan selalu kita waspada terhadap siapapun, yaitu selalu pakai masker. Gitu. Oh, Iya. keren banget nih pembukaannya, udah keren banget nih. Oke, langsung aja ya. Langsung aja kita mulai topik kali ini. Pasti kalian sudah tidak sabar nih, bagaimana cara adik-adik sekolah yang bakal masuk ke sekolah ini belajar di SMK Negeri 3 Semarang. Silakan Bapak, bagaimana penjelasannya tentang PJJ, pembelajaran jarak jauh di SMK Negeri 3 Semarang? Iya, untuk proses kegiatan belajar mengajar yang sudah kita awali dari bulan Maret kemarin, memang sesuai dengan protokol kesehatan yang ada di Indonesia khususnya, dan khusus di SMK Negeri 3 Semarang kita sudah melakukan protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah. Kita mengingat pada surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat atau COVID-19. Begitu juga dalam surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran coronavirus 19. Ada juga edaran dari Gubernur Jawa Tengah nomor 420/005956, yaitu tanggal 15 Maret tahun 2020 tentang pencegahan dan penyebaran COVID-19 pada satuan pendidikan di Jawa Tengah, dan instruksi Gubernur Jawa Tengah nomor 2 tahun 2020 tentang pedoman bagi masyarakat dalam rangka persiapan menuju pemulihan bencana COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah. Tentunya dari dasar-dasar tersebut, khususnya di dunia satuan pendidikan, yaitu kita harus mempunyai prinsip bahwa untuk pencegahan COVID-19 ini sangat penting sekali, khususnya untuk warga sekolah yang kebiasaan pada saat normal atau KBM biasa, kita selalu berkumpul, bermusyawarah bersama, berkelompok, dan sebagainya. Tapi dengan adanya pandemik ini, maka kita harus bisa
menjaga khususnya yaitu yang ada di lingkungan kita ini. Kita berprinsip yaitu bahwa penyelenggaraan pembelajaran sesuai kebiasaan yang baru. Karena kalau dulu kita belajar itu kan ada belajar kelompok, ya toh, ada belajar diskusi dan sebagainya. Maka selama pandemi ini kita dibiasakan untuk belajar eh, dengan menggunakan kebiasaan yang baru, yaitu bisa menempatkan kesehatan selama keselamatan pendidik sendiri atau peserta didik sendiri dan juga tenaga pendidik sendiri. Yang kedua, kita harus bisa menjamin kelangsungan pendidikan bagi peserta didik dengan memulai tahun pelajaran sesuai kalender akademik yang sudah direncanakan. Dan berikutnya yaitu bisa melindungi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga sekolah dari potensi penularan COVID-19. Maka dari itu semua, maka kita perlu yang namanya ada pelajaran online atau daring, dan juga pelajaran online itu bisa dilakukan dengan berbagai macam. Misalnya dengan menggunakan Zoom, ya, bisa juga menggunakan video call, bisa juga menggunakan classroom, dan sebagainya. Ini biasanya tergantung kita bagaimana mengupayakan meraciknya supaya benar-benar ini dapat kita lakukan dan tujuan utama pendidikan adalah dapat berhasil. Gitu ya. Oh, begitu ya Iya. Pak ya. Wow, ini ternyata udah jelas, padat, dan wah ini singkat banget tapi masuk semua ini Pak ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan nih Pak. Iya. Mungkin bisa ditanya. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan adiknya. Oke, ini ada pertanyaan. Seperti apa sih Pak cara pembelajaran di SMK Negeri 3 Semarang? Apakah pakai aplikasi tertentu? Bagaimana juga gimana kalau guru-gurunya nih Pak? Pasti kan ada rapat nih, seperti kayak kemarin kenaikan kelas. Kalau misalnya kita nggak bertemu, terus gimana Pak? Oh iya. Di SMK Negeri 3 Semarang kebetulan memang teman-teman tenaga pendidik khususnya ini sudah terbiasa menggunakan pembelajaran daring. Apalagi pada saat ini ya, kita tentunya mau tidak mau protokol kesehatan itu sangat perlu sekali. Maka dari proses KBM yang diawali dari bulan Maret, ada di situ proses sidang pleno kelulusan siswa tahun pelajaran 2019-2020, proses penilaian tengah semester yaitu pada bulan Maret. Terus ada juga proses penilaian akhir tahun yang dilakukan pada bulan Mei. Itu semuanya kita sudah melakukan proses daring. Dan KBM-nya pun kita juga sudah melakukan hal tersebut. Alhamdulillah pada proses tersebut yang sudah kita lakukan itu semuanya berhasil, ya. Dengan proses sidang pleno seperti kelulusan kemarin. Alhamdulillah dengan model Webex kita sudah melakukan proses sidang pleno yang diikuti oleh seluruh Bapak Ibu guru yang semuanya dari rumah. Oh, Iya, gitu. tetap di rumah masing-masing Iya, gitu ya Pak ya. begitu juga pada saat proses penilaian tengah semester. Itu juga sama. Jadi kita ada hanya tim yang melakukan hal tersebut, tapi semuanya siswa adalah melakukan eh, penilaian tengah semester tersebut untuk menjawab soal-soalnya semuanya adalah dari rumah. Dan alhamdulillah dengan proses ini yang sudah kita lakukan dan alhamdulillah berhasil dengan baik dan tidak ada satupun siswa yang dalam arti sampai ketinggalan tidak bisa memperoleh materi-materi yang kita berikan. Ya, yang terakhir kemarin kita lakukan secara daring atau online itu adalah penilaian akhir tahun atau kenaikan kelas. Nah, ini juga sudah dapat kita lakukan dan dapat berhasil. Ya, ini. Dan tentunya di sini semua adalah karena adanya daya dukung satu. Yang pertama adalah dari satuan pendidikan yaitu dari SMK Negeri 3 sendiri, baik dari Bapak Ibu guru, dari kepala sekolah terutama yang sangat mensupport sekali, dan juga dari staf tata usaha atau tenaga kependidikan. Dan tidak kalah pentingnya supportnya dari orang tua juga. Karena orang tua ini juga sangat dibutuhkan karena tidak hanya memberi support pada anak-anaknya saja
pada saat mengerjakan pelajaran, tapi harus menyediakan juga untuk anggaran, yaitu paling tidak untuk kuota internet. Tapi alhamdulillah kemarin dari kebijakan Ibu Kepala Sekolah untuk pas proses KBM daring ataupun pas penilaian akhir tahun itu ada bantuan khususnya putra-putri kita yang benar-benar membutuhkan untuk kuota internet. Kita subsidi, kita berikan dan bahkan Bapak Ibu guru pun juga sama. Bagi yang sangat membutuhkan kita bantu. Dan alhamdulillah sudah berjalan sesuai dengan koridor dan harapan-harapan dari Ibu Kepala Sekolah. Gitu. Ya. Oh, wow banget. Ternyata sekolah itu nggak itu ya Pak ya, nggak hanya menjalankan protokol dari pemerintah saja kalau pembelajaran harus di rumah, tapi juga Iya. menyediakan layanannya seperti Iya. memberikan kuota, Iya. seperti itu. Kira-kira nih Pak, menurut Pak Suwarno nih, pembelajaran kalau online gitu tuh efektif gak sih Pak? Dan juga ada kesulitan nggak dari kurikulumnya juga? Ya, sebenarnya efektif dan tidak itu tergantung pertama adalah minat kita. Bagaimana minat kita untuk proses belajar mengajar dalam bentuk online atau daring. Karena di sini memang ada beberapa komponen yang harus mendukung, diantaranya tadi yang utama adalah sarana. Sarana ini juga harus yang sesuai dan benar-benar sarana ini adalah sangat mendukung, itu utamanya ya. Tapi tanpa sarana yang mendukung itu pun juga kita akan mengalami kendala-kendala. Makanya kebetulan alhamdulillah di SMK Negeri 3 Semarang sarannya sudah mendukung, dan bahkan kalau ada siswa yang tidak ada sarana pun dari sekolah itu kami sudah menyiapkan, contohnya pada lab komputer. Jadi kita siapkan terutama untuk proses kemarin, yaitu pada saat penilaian akhir tahun atau kenaikan kelas gitu. Oh, berarti Ya. waktu ujian kemarin boleh datang ke sekolahan, Pak? Boleh, tapi dengan catatan harus bisa betul-betul menjaga protokol kesehatan. Dan Tetap. kebetulan kemarin tidak banyak, hanya ada 4 anak saja, jadi sangat bisa kita tentukan protokol kesehatannya. Gitu. Berarti sekolah ini benar-benar apa ya? Benar-benar membantu gitu. Iya, sangat sangat membantu sekali. Apa harapan-harapan dari peserta didik dan juga orang tua peserta didik. Gitu. Kalau nih Pak, kira-kira tuh ada nggak Pak siswa-siswa yang ngeluh gitu Pak? Entah pembelajarannya kurang mengasihkan, gurunya kadang tiba-tiba hilang atau gimana Iya. gitu. Itu memang kendala-kendala yang harus eh, harus kita hilangkan. Memang ada beberapa hal seperti itu ada. Tapi dengan proses kemarin hampir proses 3 bulan, itu akhirnya dari awal memang karena ada mungkin kesulitan dalam prosesnya, mungkin kesehatan dengan peralatannya. Tapi setelah berjalan 2-3 minggu akhirnya bisa berjalan terus-menerus dan juga menyenangkan. Nah, apa saja toh yang harus kita lakukan supaya baik peserta didik dan Bapak Ibu guru yang memberikan materi itu bisa menyenangkan? Itu sebenarnya ada beberapa trik. Contoh misalnya untuk peserta didik. Anggap bahwa proses belajar di rumah itu karena sebelumnya kan sudah terbiasa melakukan kesiapan pada saat mau sekolah. Coba dibiasakan seperti itu. Dan harus ini ada dukungan dari orang tua. Misalnya, biasanya kalau dulu berangkat sekolah itu jam 6. Maka diupayakan paling tidak jam 6 15 menit atau setengah 7. Ini anak ini sudah dibangunkan dan disiapkan untuk proses KBM yang dimulai jam 7 misalnya. Ya, harusnya itu memang harus ada dukungan-dukungan seperti itu. Nah, supaya menyenangkan bagaimana? Mungkin teman-teman terutama peserta didik yang notabene ini masih usia-usia yang sangat membutuhkan dukungan, ya paling tidak sukalah merapikan tempat belajarnya. Misalnya biasakan, oh buku ini harus seperti ini, ya cara tata letak. Jadi nanti akan menyenangkan di ruangnya dia sendiri, ya terutama ruang belajarnya. Meja belajarnya disesuaikan, mungkin setiap hari diganti supaya ada kegiatan, jadi tidak menjenuhkan.
Bisa juga dengan cara belajar dengan teman. Apakah belajar dengan teman selama pandemi ini boleh? Berjalan itu boleh? Boleh. Tapi dengan cara yaitu tadi, tidak harus kita berkumpul bersama-sama, enggak. Contohnya misalnya ada materi dari Bapak Ibu guru yang diberikan. Langsung aja dari teman-teman peserta didik ini bisa menggunakan video call, misalnya menggunakan supaya nanti bisa ada 3, 4, 5 orang menggunakan Zoom, ya toh? Bisa menggunakan Webex, ini kan bisa dilakukan bersama-sama. Jadi itu akan menyenangkan dan tidak bikin jenuh. Karena di dalam diskusi kalau sudah menggunakan misalnya Zoom, itu semuanya bisa mempunyai hak kesempatan yang sama untuk menyampaikan hal yang diinginkan. Jadi tidak menjenuhkan dan bahkan tidak ada kata-kata ngantuk. Tapi mungkin kalau hanya belajar sendiri, menerima materi dari Bapak Ibu guru dilakukan sendiri, ini akan menjenuhkan. Nah, caranya itu tadi, kita harus bisa belajar menyesuaikan situasi yang ada ini dengan teman-teman kita. Dengan cara itu tadi, bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan video call, dan sebagainya. Gitu. Ya. Wah, ternyata ini perannya kompleks sekali ya, Pak ya. Peran Iya, dari orang tua, peran di rumah, iya, peran dari guru sebagai betul. pengajar dan Iya, iya. siswanya. Wah, ini Heeh. ketahuan banget nih. Aku kalau pelajaran berarti bangunnya jam 8 Iya, karena nggak dibangunin, makanya iya, ya kadang terlambat gitu. Tapi iya, tetap bisa jadi iya, tetap benar. jadi ngejar-ngejar gitu. Iya. Nih, kira-kira ada yang bisa ada yang mau ditanyain nggak? Apa nih? Itu tadi seperti yang saya sampaikan di akhir tadi, bahwa kita bisa khususnya di SMK Negeri 3 Semarang yang sudah terstruktur bahwa kita menggunakan Google Classroom. Tujuannya apa? Supaya satu Bapak Ibu guru itu bisa memberikan satu kelas itu materi yang sama. Gitu. Ya. Jadi dan di sini sudah dikonekkan dengan aplikasi yang sudah kita miliki. Jadi yang bisa memantau proses KBM itu tidak hanya Bapak Ibu guru yang memberikan materi saja, enggak, tapi bisa juga dari kepala sekolah, ya toh. Bisa juga dari wakil kurikulum atau staf kurikulum, ini bisa memantau gitu ya dengan aplikasi Google Classroom yang kita miliki gitu. Berarti nggak lepas dari kurikulum dong, Pak? Kan itu kadang ada kayak guru yang bikin Google Classroom untuk dirinya sendiri pada satu mapel tersendiri. Tapi nggak itu itu dibawahi kurikulum atau gimana, Pak? Iya, kita punya aplikasi Siaga namanya. Ya, jadi sudah kita aplikasikan ke Google Classroom, itu bisa kita pantau, ya toh, tidak hanya Bapak Ibu guru yang proses KBM saja, tapi bisa juga kita lakukan KBM misalnya saya selaku wakil kurikulum, ini jadwal hari ini, jam ini, Bapak ini sudah terjadi proses KBM apa belum? Itu akan terpantau. Gitu. Ya. Jadi semuanya nanti akan berjalan. Dan semuanya ini kemarin Bapak Ibu guru sudah kita IHT bersama bahwa untuk proses KBM dengan model baru ini sudah kita sosialisasikan dan bukan sudah kita IHT-kan. Jadi semuanya sudah memahaminya. Gitu. Ya. Kalau untuk ini, Pak, kan ini habis ini ada calon siswa baru nih yang datang ke Iya. sekolahan. Bagaimana pengenalannya, Pak, tentang adanya, online learning ini? Nah, untuk online learning, memang saya yakin bahwa siswa baru ini sudah dilakukan sebelumnya. Untuk proses learning ini di SMP itu mungkin sudah. Jadi mungkin di SMK ini nanti tinggal melanjutkan. Tetapi khusus untuk di SMK ini kan kita tidak hanya menghadapi proses KBM pada mata pelajaran yang notabene hanya bentuk pengetahuan. Yang nasional gitu ya, Iya, ada gitu ya, iya, Pak, ya? yang nasional, yang kewilayahan, eee, daerah dan sebagainya. Tapi ada juga yang produktif. Nah, ini nanti Mmm. bagaimana untuk proses KBM-nya? Kita sudah merencanakan dan sudah kita buat schedule-nya bahwa untuk kebiasaan belajar proses baru ini nanti, kita mungkin akan menggunakan ada 2 jenis, yaitu ada yang online, ada yang offline. Nah,
Mungkin yang online, mungkin untuk materi-materi yang sifatnya atau normatif adaptif kalau proses dulu, tapi untuk yang offline mungkin nanti yang sifatnya praktek sesuai dengan kompetensi keahlian yang ada. Contoh misalnya untuk teknik kendaraan ringan, maka anak-anak ini tidak hanya belajar dalam bentuk pengetahuan saja, tapi bentuk juga skill atau praktek. Nah, prakteknya ini anak-anak ini kita datangkan di sekolah, tapi kita harus tetap menggunakan prosedur kesehatan, yaitu pada untuk pencegahan menularnya COVID-19. Misalnya mungkin nanti karena di permen yang saya bacakan tadi kan di situ boleh melakukan offline, tetapi hanya maksimal 20% dari jumlah rombel. Nah, 20% dari jumlah iya, rombel. berarti misalnya satu rombel itu 36, Ya. berarti 20%-nya berapa itu? Nah, nanti modelnya bagaimana? Kita buat shift. Karena maksimal tatap muka praktek itu hanya boleh selama 4 jam. Nah, berarti misalnya rombel kelas 11 TKR misalnya, ya toh, mau praktek satu kompetensi yang sudah kita siapkan, ini nanti kita buat shift. Jadwalnya kita buat shift. Jadi shift pertama 4 jam, shift kedua 4 jam. Besok lagi seperti itu. Nah, bentuknya bagaimana nanti supaya semuanya akan melakukan proses KBM, yaitu kita buat dalam bentuk blok. Dalam arti gini, 1 minggu ini mungkin kita lakukan proses KBM tatap muka atau offline dengan sistem shift tadi. Mungkin 1 minggu ini kita buat blok lagi untuk pelajaran-pelajaran yang normatif adaptif. Nah, itu sudah kita rencanakan di sana untuk tahun pelajaran 2020-2021. Gitu. Berarti ini sudah bukan buat siswa baru saja tapi juga buat Iya, untuk global keseluruhannya. semuanya. Berarti ini Iya, gitu. information juga buat kalian yang kelas 13, 12, Iya, gitu. kelas 11 itu bakal ada nih sekolah tapi shift-shiftan kayak gitu ya, Iya, Pak ya. betul. Oh, oke oke Karena oke. kalau kita sekolah produktif kok hanya pengetahuan saja, ini kan tidak apa ya, eh, tidak mungkin lah. Kita harus tahu skill, harus tahu praktek, harus tahu memegang bendanya, nama bendanya. Ini kan kita harus benar-benar melakukan. Jadi mau tidak mau dengan situasi seperti ini, kita tetap menjaga protokol kesehatan, tetap anak-anak kita datangkan sekolah, tapi bentuknya shift sesuai dengan peraturan pemerintah, yaitu kita hanya boleh mendatangkan setiap rombelnya itu 20%. 20% Gitu, siswa. iya, Berarti betul. kira-kira 7 atau 8 orang Iya, ya, Pak ya? gitu. Pembelajarannya juga singkat-singkat nih, Pak, berarti, Pak? Ya, enggak, mungkin dalam arti tetap sesuai dengan eh, juknis yang ada, ya. Hmm. Sesuai dengan mungkin Bapak Ibu guru kan sebelumnya ini kan sudah merencanakan KBM dalam bentuk job sheet. Nah, Ya. job sheet-nya ini kan ada tentunya sudah direncanakan sampai mencapai kompetensi atau mencapai tuntas ini dibutuhkan waktu berapa menit, berapa jam, ini kan sudah ditentukan oleh Bapak Ibu guru. Gitu. Iya. Tuh, Ya. ngerti kan ya berarti ya? Jadi tidak usah khawatir nanti wah bagaimana untuk tahun pelajaran baru nanti wong ini kita sekolah di SMK tahunnya hanya teori saja bisa enggak. Iya. Ya gitu ya. Jadi tetap Berarti untuk praktek kita lakukan. tetap diimbangi. Jadi Iya. sekolah sudah benar-benar mempersiapkan ya, Pak ya. Iya. Gimananya. Oke. Wah, nggak kerasa nih guys, udah 20 menit ternyata kita tuh nemenin kalian semua. Oke, kita tutup topik hari ini, pembahasan hari ini. Kita akan cari waka-waka yang lainnya atau narasumber yang lainnya yang pastinya asik-asik banget. Oke, see you on the post school next. Bye bye.